kegiatan 1? Sudah, Adit sudah kegiatan 1? Sudah. Nah, sekarang lanjutkan di kegiatan 2. Kegiatan 2 yaitu mendesain otot. Nah, Ibu sudah bagikan kardus, kertas APS. Kalian buat model otot Ya. ada dia punya suruhan di LKPD. Perhatikan dia punya langkah kerja Langkah kerjanya yang pertama itu menggambar pola pada kardus menggunakan pensil. Terus memotong kardus sesuai dengan pola. Setelah gambar, kalian gunting sesuai dengan pola yang kalian sudah gambarkan. Lalu kalian memberi warna yang berbeda. Kalau warna yang berbeda setiap jenis otot. Pintar Adit. Adit sudah mulai menggunting. Guntingnya rapi, awas luka Setelah menggunting, kalian mewarnai
Waktu tinggal 5 menit. Kasih waktu tinggal 5 menit lagi. Ingat, sampah tidak boleh dibuang sembarangan ya. Sudah? Sudah? Sudah. Iya. Kembali. Sudah? Kelas 5. Ulang. Kelas 5. Iya. Siapa yang mau baca dia punya hasil di depan kelas? Saya. Iya, adik. Maju. Tepuk tangan dulu untuk adik. Yang lain perhatikan, Ya.
akan membaca hasil Teman-teman, saya akan bacakan hasil pekerjaan kami. Teman-teman, saya akan membaca hasil kerja kami. Cara menjaga kesehatan otot pada manusia. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. 2. Melakukan peregangan. 3. Melakukan latihan rutin. 4. Memenuhi kebutuhan cair tubuh. 5. Mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. 6. Meringankan nyeri otot. Gambar otot yang kami buat modelnya seperti ini. Coba tunjukkan kepada teman-teman modelnya seperti apa. Tunjukkan, angkat. Ini adalah kepala. Yang mana dari kepala, Adik? Sambil tunjukkan, ya. Coba simpan, tunjukkan, angkat itu model, ya. Sabar, Ina. Ini adalah gambar Ini adalah gambar kepala ikan. Sudah. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Kelas 5? Ya. Siapa yang mau presentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas? Adit. Ya, Adit dan Anas. Tepuk tangan dulu untuk Adit dan Anas. Teman-teman, Ulang, pakai. Kami akan membacakan hasil pekerjaan kami. teman-teman kami akan membacakan. Teman-teman kami akan membaca hasil pekerjaan kami. Cara menjaga kesehatan otot pada manusia. 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. 2. Melakukan peregangan. 3. Melakukan latihan rutin. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. 5. Mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. 6. Meringankan nyeri otot. Gambar ini gambar otot yang kami buat. Kepala, tangan, badan, dan kaki. Fungsi mengatur postur tubuh, menjaga keseimbangan, fungsi dari otot. Sabar-sabar, ini kami Pak, ini kepala. Fungsi dari otot: mengatur postur tubuh, menjaga keseimbangan, menggerakkan jantung untuk bergerak. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk Adit dengan Anas. Ya. Ada yang beda dengan jawaban? Tidak. Iya, sama ya. Nah, tadi yang pertama sekali Ibu ada bagikan teks bacaan. Tentang apa tadi? Teks bacaan yang Ibu bagikan tadi. Cover. Baik, tadi Ibu ada bagikan teks bacaan. Teks bacaan itu tentang apa tadi? Pak Bejo Keseleo. Pak Bejo Keseleo. Nah, di dalam bacaan teks bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, dalam setiap paragraf ada pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Adit, apa pokok Ide pikiran? pokok pada suatu paragraf. Ya, ide pokok dari setiap paragraf. Terus, pokok pikiran itu sama dengan kata apa? Gagasan utama.
Ya, Rita bilang gagasan utama. Sama dengan kata apa lagi? Ide pokok. Ya, sama dengan ide pokok. Gagasan pokok. Gagasan pokok. Betul sekali. Nah, ini pokok pikiran atau ide pokok biasanya ada di bagian mana? Di awal tengah. Yang jawab angkat tangan. Biasa ada di mana? Raisya, biasa ada di mana Raisya? Jangan adit-adit terus dari tadi. Saya ulang Bapak. Ide pokok itu biasanya ada di bagian mana? Fikri. Awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Ya, ada di awal paragraf, bisa juga di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Ya. Nah, bagaimana menentukan pokok pikiran atau ide pokok dari setiap paragraf? Dijelaskan dengan kalimat. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Ya, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Terus apa lagi? Menandaikan. Yang jawab angkat tangan. Apa Anas? Menandai kalimat awal akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Ya. Siapa lagi? Cara menentukan paragraf, menentukan pokok pikiran. Ini siap dulu. Kelas 5. Kurang keras. Ulang. Kelas 5. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang Ibu akan tayangkan ini. Ulang. Nah, tugas kalian sekarang adalah membaca teks bacaan yang Ibu tayangkan lewat PowerPoint. Setelah itu, kalian menganalisis pokok pikiran setiap paragraf dan menuliskan di LKPD 2. Setelah menganalisis setiap pokok paragraf, ide pokok setiap paragraf, kalian menyusun kembali setiap ide pokok itu menjadi sebuah paragraf di LKPD 2, lembaran kedua. LKPD tadi yang Ibu sudah bagikan. Coba tulis saja begitu. Setelah kalian menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf, kalian susun lagi dari pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf. Sudah? Sudah. Iya. Kelas 5. Kelas 5. Iya. Siapa yang bacakan tanduknya hasil di depan? Saya. Iya. Rita maju. Tepuk tangan dulu untuk Rita. Yang semangat, yang semangat. Tepuk tangan untuk Rita. Teman-teman, saya membacakan hasil pekerjaan saya. Ide pokok paragraf 1. Aderai adalah binaragawan yang tidak hanya terkenal di Indonesia tetapi juga di dunia. Paragraf 2. Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Paragraf 3. Aderai memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Paragraf 4. Prestasi pertama Aderai
dalam bidang binaragawan diraih pada tahun 1995. Paragraf 5. Prestasi yang diraih adalah tidak perlu diragukan lagi. Paragraf 6. Berkat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaragawan di Indonesia. Paragraf 7. Setelah pensiun sebagai atlet, Aderai masih tetap berkecimpung dalam dunia binaraga. Tugas yang kedua, Aderai adalah binaragawan yang tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga di dunia. Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Ia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Prestasi pertama dalam bidang binaragawan diraih pada tahun 1995. Prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Berkat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaragawan di Indonesia. Setelah pensiun sebagai atlet, Aderai masih tetap berkecimpung dalam dunia binaraga. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk Rita. Ada yang beda dia punya jawaban atau sama? Sama. Ya? Ya. Nah, sekarang di dalam bacaan Aderai ini di samping judulnya ada apa saja itu? Gambar. Ya? Gambar apa di situ? Aderai. Ya? Aderai. Gambar Aderai. Nah, ini menunjukkan udah bukan ya? Sudah? Pak ulang. Ya, baik. Dalam teks bacaan tentang Aderai binaragawan perkasa Indonesia, di dekat judulnya situ ada apa? Gambar. Gambar apa? Aderai. Ya, ini adalah gambar cover cerita tentang Aderai binaragawan perkasa Indonesia. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di meja kalian, ada apa saja? Buku. Ya? Buku apa? Buku cetak. Ya, buku cetak. Nah, coba perhatikan bagian luarnya. Bagian terluar dari buku cetak. Namanya apa di situ? Cover. Ya? Cover. Cover. Nah, cover sama dengan kata apa? Sampul. Ya? Sampul. Sama dengan kata sampul. Nah, di dalam cover buku ada apa saja? Gambar. Yang jawab angkat tangan. Ada apa saja, Gio? Nama penulis. Ada nama penulis. Ada apa lagi? Fikri. Ya? Gambar. Ada gambar. Ada apa lagi? Nama penerbit. Ada nama penerbit. Jovan, ada apa di dalam cover buku? Tulisan. Ada tulisan. Itu tulisan apa namanya? Tulisan dari judul buku itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang cover buku, Ibu akan tayangkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan semua, perhatikan di depan. Kembali di channel Guru Berbagi. Hari ini Guru ingin mengajak kalian untuk belajar tentang salah satu ragam gambar ilustrasi, yaitu cover buku. Muatan pelajaran SDDP kali 3.1 kelas 5 SD. Submateri yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Pengertian cover buku. 2. Bagian-bagian cover buku. 3. Unsur-unsur cover buku. Dan 4. Desain cover buku. Pengertian cover buku. Apa itu cover buku? Yaitu bagian buku yang berupa gambar ilustrasi dan mewakili isi buku.
Cover buku juga disebut sebagai cerminan dari keseluruhan isi buku. Karena cover buku adalah bagian terluar dari sebuah buku. Fungsi cover buku. Cover buku memiliki fungsi untuk melindungi isi buku dan menarik minat baca. Maka semakin bagus cover buku, minat baca akan semakin besar. Selanjutnya adalah bagian-bagian cover buku. Cover buku terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian depan atau yang bisa ditunjukkan dalam tanda panah yang berwarna ungu. Kemudian yang kedua yaitu bagian punggung, yaitu bagian tengah. Yang ketiga yaitu bagian belakang. Unsur-unsur cover buku. Apa saja unsur-unsur cover buku? Kita akan lihat. Yang pertama yaitu terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Kalau dalam cover buku yang dicontohkan, judulnya adalah Sayangi Bumi. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Dalam contoh ini, kalimat penjelas judul adalah Komik Musim Cilik. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Dalam contoh cover buku ini, nama penulisnya adalah D.K. Wardani. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Penerbit dalam cover buku ini adalah Kiblat. Yang kelima, yaitu menyertakan gambar yang menarik. Kalian bisa melihat bahwa dalam cover buku ini sudah banyak dipenuhi dengan gambar-gambar yang menarik, seperti ada anak kecil yang sedang membersihkan dengan sapu gitu ya, kemudian bersihkan dedaunan, ranting, juga ada anak yang sedang tidur-tiduran atau malah jahil gitu ya, membuang dengan sembarangan. Nah, yang keenam yaitu terdapat sinopsis pada sisi belakang. Nah, ini bagian belakang buku biasanya ada sinopsisnya. Kemudian yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Jadi identitasnya biasanya yang terletak di punggung buku adalah judulnya, kemudian penulisnya, dan penerbitnya. Nah, ini adalah unsur-unsur cover buku yang lengkap. Selanjutnya adalah desain cover buku. Tahapan dalam membuat gambar cover. Yang pertama yaitu pahami isi buku terlebih dahulu. Jadi jangan sampai mau membuat gambar cover tetapi kita belum tahu apa inti atau isi dari buku tersebut. Yang kedua yaitu tentukan desain latar atau background cover. Nah, dari background cover ini ada 2 macam desain cover buku. Yang pertama yaitu cover warna putih dan tulisan sederhana seperti contoh buku Tajir Melintir milik Maribu. Kemudian yang berikutnya yaitu cover penuh warna dan gambar atau full color, yaitu buku contohnya Muhammad Teladanku dari tim Syamil Books. Nah, apa ciri-ciri dari kedua cover ini atau perbedaannya begitu ya? Yang pertama, untuk cover warna putih itu tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Dan yang kedua yaitu latar berwarna putih dan ruang kosong itu digunakan sebagai tempat istirahat mata dan tidak sesak oleh gambar. Nah, anak-anak bisa melihat bahwa gambar hanya terletak di pojok sebelah kiri atas, yaitu gambar tiang-tiang catur yang kemudian bayangannya membentuk sebuah mahkota. Kemudian ciri yang berikutnya untuk cover penuh warna dan gambar atau full color, yaitu gambar ilustrasi dan judul cover itu lebih dominan. Apa itu dominan? Dominan itu lebih besar atau lebih banyak begitu ya. Nah, di sini permainan warna itu mencolok dan bervariasi. Kalian bisa melihat bahwa di sini semua warna dikeluarkan seperti warna-warna pelangi. Kemudian gambarnya juga sangat besar begitu ya, untuk tambah menarik. Nah, dari perbedaan kedua cover buku ini, biasanya untuk
gambar berwarna cover warna putih itu digunakan untuk buku-buku motivasi atau buku-buku orang dewasa yang itu biasanya memperhatikan tentang isi saja. Jadi intinya apa begitu ya. Jadi sangat simpel. Kemudian untuk gambar yang full color atau penuh warna dan gambar, nah ini biasanya digunakan untuk gambar-gambar seperti novel anak-anak gitu ya, novel, kemudian buku dari anak-anak. Nah itu biasanya menggunakan cover penuh warna. Sekian penjelasan dari Bu Guru berbagi berkaitan dengan materi gambar cover. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang tugas kalian adalah di LKPD 3, kalian menganalisis unsur-unsur mendesain cover buku dan kalian membuat desain cover buku cerita di LKPD 3. Unsur-unsur mendesain, unsur-unsur dan ragam desain dalam membuat cover buku. Tadi Ibu sudah bagikan pensil warna toh? Coba tulis, sudah lebih di Jovan kali itu yang saya kasih di jawaban itu. Coba saya tulis-tulis saja. Ini kakak ambil. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah sekarang coba buat cover buku cerita. Tunggu yang kau baca. Abi. Sudah? Sudah. Ya. Siapa yang mau maju di depan untuk bacakan dia hasil pekerjaan? Ya, Jovan maju. Unsur-unsur dalam. Ya. Teman-teman, saya akan membaca hasil kerja saya. Unsur-unsur dan ragam desain dalam membuat gambar cover. 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat
Sinopsis isi buku pada sisi belakang. 7. Terdapat identitas buku pada pinggung buku. Ragam desain. 1. Cover dengan latar berwarna biru, berwarna putih, dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama, pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. 2. Desain penuh warna dan gambar pada jenis ini. Bagian yang dominan adalah gambar, ilustrasi, dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Aderai Binaraga Perkasa Indonesia. Teman-teman, ini gambar yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Ulang. Sekian dan terima kasih. Belum. Baik, tepuk tangan dulu untuk Jovan. Ya, baik. Sampai di sini ada yang belum mengerti? Tidak. Semua sudah paham? Nah, kalau begitu, siapa yang bisa menyimpulkan? Hari ini kita belajar tentang apa saja? Saya Ya, Adit, hari ini kita belajar tentang apa saja? tentang cover buku. Tentang cover buku. Jovan, Macam-macam gerak otot. macam-macam gerak otot. Fikri, Menentukan paragraf. menentukan paragraf. Anas, Aderai. Aderai, ya. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa? Saya Ya, gerak meluruskan. ya, macam-macam gerak otot. Salah satunya gerak meluruskan. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan kesimpulan yang ibu sudah buatkan. Dibaca itu ya. Tentang macam-macam gerak otot. Ada gerak meluruskan. Gerak apa lagi? Selain gerak meluruskan, gerak menekan ke bawah dan menurunkan. Gerak apa lagi, Adit? Memutar. Gerak memutar. Apa lagi? Menjauhkan. Gerak menjauhkan. Terus, Gerak menurunkan. cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Melakukan peregangan. Ya, melakukan peregangan. Kita tepuk tangan dulu untuk Gio. Ya, apa lagi? Melakukan latihan rutin. Melakukan latihan rutin. Apa lagi? Memenuhi kebutuhan tertentu. Yang jawab angkat tangan. Jovan, Meringankan nyeri otot. meringankan nyeri otot. Ya. Apa lagi hari ini kita belajar tentang apa lagi? Langkah-langkah menentukan ide pokok. Ya, apa saja langkah-langkah menentukan ide pokok? Membaca seluruh kalimat dari paragraf. Ya, apa lagi? Fikri, Memindai kalimat awal akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. ya Rita, Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal akhir atau kalimat awal dari akhir paragraf. ya. Dan yang terakhir, ya adalah tentang cover buku. Apa pengertian dari cover buku? Terdapat Ya, coba Anas. terdapat judul dan
Jawab. Iya. Apa lagi? Adit. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Iya. Dari jelasnya ini kalian baca lagi ya. Unsur-unsur dari cover buku itu terdapat judul, terdapat kalimat penjelas judul, terdapat nama penulis, terdapat identitas penerbit, terus menyertakan gambar yang menarik, terdapat sinopsis pada sisi belakang, dan terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, sekarang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini, Ibu sudah siapkan soal evaluasi. Ya, Ibu akan bagikan, kalian kerjakan dengan baik ya. Jangan lupa tulis nama yang jelas. Sudah? Iya. Dikumpulkan. Ya. Baik. Bangun dulu. Kita tepuk semangat. Tepuk PPK. Tepuk PPK. Ya. Duduk kembali. Bagian mana yang kalian paling suka hari ini? Suka kerjakan? Cover buku. Ya, dia bilang menggambar cover buku. Jovan. Apa Jovan? Lerai. Membuat otot manusia. Ini siapa lagi? Rita. Menentukan ide pokok. Ya, menentukan ide pokok. Ya, baik. Nah, tugas kalian, Ibu kasih tugas untuk kerja di rumah ya. Ya. Kalian menuliskan fungsi gerak otot hewan. Besok kita lanjutkan tentang gerak otot. Kalian di rumah adalah mencari fungsi alat gerak hewan. Diingat dikerjakan. Ya. Sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, ya, memakai masker. Siapa yang memimpin kita doa untuk kita pulang? Rita, ya. Semua ambil sikap sopan untuk kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi jatuhkan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Rita. Sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu besok.
Ingat pulang, langsung pulang rumah ya. Iya, toh pulang. Siap.